Hiruk pikuk tiada henti di antara lampu neon, gedung pencakar langit, dan kuil tradisional di Jepang menyembunyikan sebuah dunia bawah tanah yang penuh rahasia dan kekuatan. Dunia ini dikenal sebagai Yakuza, organisasi kriminal tertua di dunia yang memiliki aturan, kehormatan, tradisi, ritual, dan simbol yang unik. Berbeda nih dari kartel di Amerika Latin atau mafia di Italia dan Rusia, Yakuza punya sejarah panjang yang masih berakar hingga hari ini. Kali ini kita bakalan bahas sejarah panjang Yakuza, bagaimana mereka berkembang, kenapa badan mereka itu penuh dengan tato sih, senjata apa yang mereka pakai, gimana mereka menghasilkan uang, lalu apa sih sebenarnya motif mereka, dan bahkan kisah Yakuza perempuan pertama. Kita juga akan menelusuri nih, sisi gelap kehidupan dari Yakuza yang mungkin nggak pernah kamu dengar sebelumnya. Langsung aja kita mulai. Just, let's go. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat selalu, jangan sakit. Sejarah Yakuza bisa dilacak sejak tahun 1612, ketika sekelompok orang yang dikenal sebagai kabuki mono atau orang gila mulai menarik perhatian para pejabat setempat. Mereka ini terkenal dengan gayanya nih yang nyentrik, pakaiannya, potongan rambutnya, hingga pedang panjang yang selalu mereka bawa-bawa. Kabuki mono seringkali menebar teror di jalanan. Bahkan, kadang mereka menusuk orang tanpa alasan, hanya untuk kesenangan belaka. Kabuki mono sebenarnya adalah samurai eksentrik yang suka memberi nama-nama aneh untuk geng mereka. Mereka juga dikenal karena loyalitas yang sangat kuat antar sesama, bahkan rela mengorbankan keluarga demi melindungi teman satu geng. Mereka kemudian dikenal sebagai Hatamoto Yako atau pelayan shogun. Nah, selain kabuki mono, ada juga nih kelompok penjudi yang dikenal sebagai Bakuto. Kaum Bakuto punya sejarah yang unik. Mereka disewa oleh shogun untuk berjudi melawan pegawai konstruksi dan irigasi. Terus tujuannya untuk menghabiskan gaji mereka agar bisa disewa dengan murah. Gak suka aku tuh, licik banget ya. Jenis judi yang dimainkan menggunakan kartu namanya tuh Hanafuda, mirip blackjack. Kombinasi kartu yang paling sial adalah 893 yang dalam bahasa Jepang disebut Yakuza, yang akhirnya jadi nama organisasi ini. Dari Bakuto muncul tradisi irezumi atau tato di sekujur tubuh sebagai simbol keberanian dan loyalitas, serta yubitsume atau potong jari sebagai bentuk penyesalan atau hukuman. Jadi kalau kamu nih pernah nonton film judulnya Showdown in Little Tokyo, pasti ingat betul bagaimana Yakuza digambarkan sebagai geng kriminal yang terorganisir dengan baik. Dalam film ini, Yakuza diperlihatkan punya struktur organisasi yang sangat rapi, mirip dengan mafia Italia. Bahkan menurut Wikipedia, Yakuza juga dikenal sebagai Gokudo, yang artinya jalan ekstrim. Jadi mereka sering disebut sebagai kelompok kekerasan karena memang perilaku mereka yang brutal juga penuh kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kaum Bakuto dan Tekiya yang penjual keliling tadi itu bersatu dan membentuk identitas baru sebagai Yakuza. Awalnya mereka berfungsi melindungi masyarakat, namun lambat laun mereka jadi organisasi kriminal yang ditakutin. Bahkan di tahun 1930-an nih, Yakuza direkrut oleh pemerintah Jepang untuk membantu pendudukan di Manchuria dan Tiongkok. Mereka dikirim untuk merebut tanah dan mendapatkan hak monopoli. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, militer mengambil alih kekuasaan dan Yakuza nih harus milih gabung militer, birokrasi, atau masuk penjara.
Setelah perang usai, Yakuza kembali bangkit. Yoshio Kodame, seorang ex-militer, berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, Yamaguchi Gumi dan Tosai Kai. Pada masa keemasannya dari tahun 1960-an hingga 1980-an, Yakuza memiliki lebih dari 180.000 anggota dan berkembang dengan pesat sekali. Ini adalah masa-masa kejayaan Yakuza. Nah, salah satu ciri Yakuza yang paling kita kenal sekarang adalah tato irezumi yang menghiasi tubuh mereka. Tato ini bukan sekedar hiasan nih, tapi sebenarnya adalah simbol keberanian, identitas, dan loyalitas. Proses pembuatan tato ini bisa sangat menyakitkan karena sering menggunakan teknik tradisional dengan jarum manual. Tato ini memperlihatkan betapa loyal mereka terhadap organisasi, sekaligus menunjukkan status dan posisi dalam hierarki geng. Yakuza nggak cuma pakai satu jenis senjata. Meskipun mereka terkenal menggunakan pedang atau pisau tradisional, mereka juga sering menggunakan senjata api untuk urusan yang serius. Nah, senjata api mungkin sulit didapat di Jepang karena hukum yang ketat. Tapi Yakuza bisa mendapatkan senjata lewat jalur gelap. Untuk pertarungan antar geng, mereka nggak ragu pakai kekuatan yang lebih brutal. Yakuza mendapatkan uang dari berbagai sumber, baik ilegal maupun setengah legal. Mereka nih terlibat dalam perjudian ilegal, pemerasan, terus perdagangan obat terlarang, prostitusi, dan penyelundupan senjata. Namun ya, mereka juga terlibat dalam bisnis-bisnis yang lebih bersih seperti pachinko atau permainan judi populer di Jepang. Mereka ada yang juga berbisnis real estate dan bahkan konstruksi. Salah satu jaringan terbesar Yakuza adalah Yamaguchi Gumi yang sampai sekarang tuh masih mengendalikan banyak banget bisnis di Jepang. Motif Yakuza awalnya adalah ya uang dan kekuasaan. Tapi mereka juga menjunjung tinggi nilai loyalitas dan kehormatan. Hubungan antar anggota nih sangat mirip dengan keluarga, di mana tuh ada oyabun bosnya, ada kobun anak buahnya. Loyalitas ini menjadi fondasi utama dalam organisasi. Ketika seorang anggota melanggar aturan, mereka bisa dikenai hukuman seperti yubitsume, yaitu tadi ya, potong jari sebagai tanda penyesalan. Nah, ada beberapa fakta unik yang membuat Yakuza berbeda dari sindikat lain yang brutal di dunia. Salah satunya adalah bagaimana Yakuza memiliki hubungan erat dengan dunia politik. Beberapa pejabat tinggi Jepang, bahkan sampai mantan Perdana Menteri, diketahui punya hubungan dengan Yakuza. Misalnya Nobusuke Kishi, mantan Perdana Menteri Jepang, diketahui bekerja sama dengan Yamaguchi Gumi, salah satu organisasi Yakuza terbesar. Hubungan Yakuza dengan politik Jepang bukan hanya lewat dukungan finansial aja, tapi juga melalui aktivitas kampanye dan pengamanan selama pemilu. Selain itu, Yakuza memiliki ritual penerimaan anggota yang cukup unik. Jadi nggak sembarangan orang tuh pengen jadi Yakuza terus masuk boleh. Karena ada upacaranya. Dalam upacara Sakajuki Goto, anggota baru akan minum sake bersama seniornya sebagai bentuk kesetiaan pada organisasi. Ritual ini sangat mirip dengan konsep keluarga, di mana sang senior atau oyabun dianggap sebagai figur bapak. Sakazuki Goto atau memperkuat ikatan antar anggota, di mana kesetiaan dan kepatuhan jadi fondasi utama mereka. Jadi kalau udah jadi anggota Yakuza pasti akan disayang dengan sesama anggota Yakuza lainnya. Dan uniknya lagi, Yakuza juga punya tes tertulis loh. Jadi pada tahun 2009, Yamaguchi Gumi memberlakukan tes tertulis 12 halaman untuk memastikan anggota baru memahami aturan-aturan organisasi dan hukum di Jepang, seperti ekonomi dan isu sosial. Anggota tuh juga diuji tentang isu-isu seperti limbah industri hingga pencurian kendaraan bermotor. Oh gitu ya.
Tes ini dianggap penting untuk menjaga agar para anggota bisa menghindari masalah hukum yang tidak perlu dan memastikan mereka paham nih bagaimana cara beroperasi dalam kerangka yang lebih tertata. Selain itu, meskipun Yakuza dikenal sebagai organisasi kejahatan, mereka juga terlibat dalam aktivitas sosial. Contohnya saat Jepang dilanda tsunami pada tahun 2011, Yakuza adalah salah satu organisasi pertama kali terlibat di lokasi dan memberikan bantuan pada korban bencana. Hal ini mencerminkan, jadi walaupun mereka tuh katanya organisasi kriminal, Yakuza tetap memiliki sisi sosial yang kuat dan berperan di masyarakat Jepang dalam situasi darurat. Tentu aja ada juga sisi gelapnya yang pasti ya. Yakuza terkenal dengan yubitsume, yaitu praktek tadi pemotongan jari sebagai bentuk penyesalan atau hukuman ketika seorang anggota melanggar hukum atau melanggar aturan atau gagal nih dalam tugas yang diberikan. Tradisi ini masih ada banget sampai sekarang dan masih jadi simbol keberanian serta pengorbanan pribadi demi kehormatan organisasi. Anggota yang gagal harus memotong ruas jari kelingking mereka yang secara simbolis memperlihatkan penyesalan mereka kepada bos atau oyabun. Selain yubitsume, ciri khas Yakuza yang paling terkenal adalah tato irezumi yang menghias tubuh mereka. Tato ini dibuat menggunakan teknik tradisional yang menyakitkan dan seringkali mencakup seluruh tubuh. Gambar yang digunakan biasanya tuh adalah gambar naga, pegunungan, atau elemen tradisional lainnya yang memiliki makna spiritual dan simbolis. Namun meski tato irezumi sangat terkenal, stigma tato di Jepang sangat kuat sehingga orang yang bertato, terutama Yakuza, sering dilarang masuk ke tempat umum seperti permandian air panas atau gym. Bukan hanya tato, Yakuza juga terkenal dengan kegiatan mereka yang disebut Sokaiya, yaitu modus operandi di mana Yakuza membeli saham perusahaan besar agar mereka tuh bisa ikut rapat pemegang saham. Mereka kemudian mengancam perusahaan tersebut minta duit dalam jumlah besar dan mereka akan mempermalukan pimpinan perusahaan di depan para pemegang saham lainnya. Kegiatan semacam ini sangat menguntungkan, menjadi salah satu cara Yakuza memanfaatkan ekonomi formal untuk keuntungan mereka. Ya ampun, caranya ya. Salah satu kisah nyata yang paling menggambarkan kehidupan keras di dalam Yakuza adalah cerita tentang Soko Tendo, penulis buku Yakuza Moon. Soko adalah putri dari seorang Yakuza dan dia lahir nih dari kehidupan penuh kelimpahan materi. Namun seperti banyak keluarga Yakuza lainnya, hidup mereka tuh penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Ayah Soko seperti banyak Yakuza lain terjebak dalam utang dan kemiskinan. Sementara sang ayah menghilang karena malu, ibu dan anak-anaknya lah yang menanggung aib dan beban kehidupan. Soko sendiri terjebak dalam kehidupan kelam. Kakaknya Maki membawanya ke dalam dunia Yankee. Anak-anak liar Jepang yang cat rambutnya jadi putih, terus kebut-kebutan dengan knalpot yang berisik banget di jalanan. Dari sana hidup Soko makin berantakan. Dia terlibat dalam pergaulan bebas, dalam obat-obat terlarang juga, dan akhirnya harus jadi gundik para Yakuza untuk melunasi utang bapaknya. Hidupnya tuh begitu gelap hingga membuat banyak orang tuh sulit percaya bahwa ini semua terjadi pada seorang manusia. Namun di balik itu semua, Soko tetap nih mempertahankan cinta dan loyalitasnya kepada keluarga. Sesuatu yang tidak tergoyahkan, meski dipenuhi dengan tragedi. Soko Tendo adalah cerita nyata dari kekuatan seorang perempuan dalam menghadapi cobaan berat. Meski hidupnya penuh dengan kekerasan, dia tetap memiliki prinsip yang kuat. Dia rela berkorban kehidupan pribadinya untuk warganya. Sebuah sisi lain dari Yakuza yang jarang banget kita lihat. Terus ada lagi cerita lain. Gak semua Yakuza itu cowok ya. Jadi dalam sejarah Yakuza yang didominasi pria, ada satu nih sosok perempuan yang berhasil masuk
dalam dunia ini, yaitu Nishimura Mako. Sebagai perempuan pertama yang menjadi anggota penuh Yakuza, kisahnya mah luar biasa banget. Nishimura bergabung dengan Yakuza setelah bertemu dengan anggota muda dari geng motor, Bozozoku, yang membuatnya tertarik pada dunia kejahatan. Dari situ dia mulai deh tuh terlibat dalam aktivitas terlarang, mulai dari penyelundupan, obat-obat terlarang, hingga perdagangan manusia. Nishimura dikenal sebagai sosok yang tangguh. Meski kecilnya hanya setinggi 1,5 meter ya, terus beratnya cuma 45 kilo aja, dia tuh sangat mahir berantem, bahkan lawan pria. Suatu hari dia harus menebus kesalahannya, terus dia harus motong jarinya dalam ritual Yubitsume, jadi motong sendiri gitu ya. Setelah kehilangan obat terlarang yang dia bawa, yang menjadi tanggung jawab dia, jadi dia tuh ya harus ngaku, dan sebagai hukumannya ya Yubitsume tadi, dia bahkan terkenal nih karena sering bantu rekan yang nggak bisa motong jarinya sendiri, jadi dia ikut malah motongin. Namun setelah menjalani kehidupan yang penuh kekerasan, Nishimura akhirnya putusin buat ya udahlah, capek banget ya hidup jadi Yakuza. Akhirnya dia meninggalkan Yakuza pada saat dia hamil. Namun ternyata kehidupan di luar dunia kejahatan kok jadi nggak mudah bagi dia. Dengan tato yang mencolok di badannya, dia jadi susah untuk dapat kerjaan normal. Dia banyak banget ditolak oleh masyarakat Jepang. Terus karena dia kecewa, kok kenapa ya masyarakat Jepang kok gak bisa ya menerima orang bertaubat gitu ya. Karena kecewa, akhirnya dia balik lagi nih ke dunia Yakuza dan menjadi lebih radikal. Sebelum akhirnya meninggalkan dunia Yakuza untuk kedua kali dan memulai lagi hidup baru. Saat ini Nishimura menjalankan organisasi amal yang membantu mantan anggota Yakuza untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Dia telah membuktikan bahwa meski terjebak dalam dunia kriminal, masih ada harapan untuk mulai hidup baru. Baru-baru ini kasus menggemparkan melibatkan seorang pemimpin Yakuza, Takeshi Ebisawa. Pada tahun 2024, Jaksa Federal di New York mendakwa Ebisawa karena terlibat dalam penyelundupan bahan nuklir dan negosiasi untuk membeli senjata mematikan seperti rudal permukaan ke udara. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan Yakuza. Mereka mainan nuklir juga, yang kini melampaui batasan kriminal lokal dan beroperasi bahkan sampai ke tingkat internasional. Keanggotaan Yakuza mungkin telah menurun nih dari masa kejayaannya yang pernah memiliki lebih dari 180.000 anggota di era 1960-an hingga 1980-an. Namun organisasi ini tetap bertahan hingga sekarang. Meskipun jumlah anggotanya mungkin kayak tersisa hanya 10.000 aja, Yakuza bukan hanya geng kriminal biasa, tapi lebih dari itu mereka adalah bagian dari struktur masyarakat Jepang yang telah beradaptasi selama lebih dari 300 tahun. Meski begitu, Yakuza saat ini lebih beroperasi di bawah radar. Mereka masih terlibat nih dalam berbagai bisnis yang legal maupun ilegal. Di sisi legal, Yakuza beroperasi di sektor real estate, konstruksi, dan bahkan investasi saham. Mereka juga memiliki pengaruh yang kuat dalam industri hiburan seperti pachinko yang tadi udah saya sebutin di atas, dan bahkan punya keterlibatan dalam perdagangan obat terlarang dan senjata internasional. Di luar Jepang, mereka tuh beroperasi juga di US, di Eropa, hingga di Asia Tenggara. Namun, pengetahuan hukum di Jepang membuat mereka tuh lebih hati-hati banget dalam menjalankan bisnis yang ilegal ini ya. Meskipun begitu, kasus-kasus seperti yang melibatkan Takeshi Ebisawa menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tetap dangerous organization. Dengan beroperasi yang kini meluas hingga penyelundupannya tuh udah ke nuklir dan senjata mematikan, Yakuza tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng, meskipun sekarang beroperasi di bawah bayang-bayang hukum yang semakin ketat.
Dengan sejarah panjang, loyalitas yang nggak tergoyahkan, dan pengaruh yang menjangkau jauh ke dalam dunia politik dan ekonomi, Yakuza tetap menjadi salah satu organisasi kriminal yang paling ikonik banget ya kalau udah ngomong Yakuza. Kita juga bisa ngebayangin mukanya tuh Jepang-Jepang gimana gitu ya. Meskipun telah melewati masa-masa sulit dalam jumlah anggotanya yang turun sekarang ya, mereka tetap eksis dan terus beroperasi dalam berbagai bentuk. Lalu apa yang kalian pikirkan guys tentang Yakuza? Apakah mereka akan terus bertahan atau akhirnya hilang nih ditelan waktu? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Semoga kamu suka sama pembahasan tentang Yakuza kali ini. See you in my next video. Bye-bye.